kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang handal itu oleh karena kemurahan Allah saja. Tidak karena kepintaran, tidak karena gelar dan embel-embel yang lain. Tapi semata-mata oleh kemurahan Allah. Kalaupun ada gelar itu tambahan untuk meningkatkan. Supaya kita lebih leluasa, lebih mudah orang mengerti apa yang kita sampaikan. Dan kami itu tidak tawar hati. Jadi tidak ada rasa menyesal. Kenapa? Tuhan sudah memberikan suatu plan yang tidak bisa disetarakan dengan apapun. Jadi saya sering katakan kepada teman-teman, saya bangga dengan hamba Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan yang sampaikan mengutamakan yang terutama. Ini penting kita pahami mengutamakan yang terutama. Kita diuji dengan banyak hal. Tapi kalau kita memahami apa menjadi kehendak Tuhan, luar biasa. Saya baca dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai ayat 3. 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima plan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sampai 2 saja ya. Jadi hari ini tadi temanya mengutamakan yang terutama. Kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang handal itu oleh karena kemurahan Allah saja. Tidak karena kepintaran, tidak karena gelar dan embel-embel yang lain. Tapi semata-mata oleh kemurahan Allah. Kalaupun ada gelar itu tambahan untuk meningkatkan. Supaya kita lebih leluasa, lebih mudah orang mengerti apa yang kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Tapi yang pertama, kita melayani adalah oleh karena kemurahan. Arti kemurahan Allah, Tuhan yang percayakan kita. Tuhan memberikan ruang bagaimana kita melayani. Saya teringat teman-teman yang ada saat ini, seorang kapten bisa meninggalkan jabatan kaptennya dan melayani itu oleh karena panggilan. Karena kemurahan Allah berlaku sendirinya. Seorang engineer bisa tinggalkan pekerjaan sebagai engineer dan menerima panggilan itu oleh karena kemurahan Allah. Sadar bahwa Tuhan sudah menentukan dan memilih teman-teman yang tadinya kerja di kapal dan sekarang mengabdikan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan ini semua dasarnya karena kemurahan Allah. Dibandingkan dengan korban Yesus, tidak ada setara kita bandingkan dengan apa kita pakai. Karena apa? Korban itu luar biasa. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita berikan itu tidak bisa disetarakan dengan korban Yesus. Maka kita bisa diselamatkan semata-mata oleh karena Tuhan sendiri yang sudah selamatkan kita, apapun dan kita bagaimanapun background kita, ya. Tapi hanya karena Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawa dan kita menjadi pelayan Tuhan,
Itu karena Tuhan percayakan kita. Maka dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini. Dan kami itu tidak tawar hati. Jadi tidak ada rasa menyesal. Kenapa? Tuhan sudah memberikan suatu plan yang tidak bisa disetarakan dengan apapun. Jadi saya sering saya katakan kepada teman-teman, saya bangga dengan hamba Tuhan. Kenapa bangga? Karena saya mengalami bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup saya. Memimpin orang, memahami bahwa hanya melalui percaya kepada Yesus saja manusia dapat diselamatkan. Sebelum orang lain diselamatkan, saya mengalami sendiri bahwa kepastian hidup kekal itu telah saya terima. Itulah dasarnya mengapa juga saya menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Itu karena kepercayaan Tuhan. Yang kedua di sini yaitu motivasi. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nah, sebagai pelayan Tuhan, kita selalu mengintrospeksi. Apakah hidup saya sepadan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau melalui hidup kita, Kristus itu sungguh-sungguh dinyatakan. Maka kita punya prinsip menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Apa bentuknya yang sering terjadi yang memalukan ini? Ada kalanya ungkapan begini, saya kan hanya hamba Tuhan. Seolah-olah dengan perkataan itu, saya menjadi nggak punya apa-apa. Saya menjadi miskin. Itu satu perkataan yang memalukan. Justru Tuhan katakan yang miskin diperkaya, terutama dari hal rohani. Maka mengutamakan yang terutama tadi, kita mengutamakan harta rohani. Kalau harta jasmani itu semua bersifat sementara. Dan tidak bisa memberikan jaminan bagi orang untuk mewarisi surga. Jadi yang kedua tadi, kita punya motivasi yang benar. Hidup sementara. Tapi dalam waktu singkat ini, saya tulus mau melayani. Saya teringat ya, sahabat kita di sini, ya, walaupun seminggu sekali berobat, tapi semangatnya tidak pernah surut. Roh yang menyala. Ini luar biasa sebenarnya. Ya kami Tanjung Priuk, sahabat bahasa Inggris, sahabat ini terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Rohnya luar biasa dari ungkapannya begitu lantang sampaikan. Itu luar biasa. Istri saya bilang, suaranya menggelegar juga ya. Ya kan? Ini satu contoh. Jadi, kenapa? Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Kenapa? Dengan motivasi yang benar. Apa saja yang aku perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, jadi yang pertama tadi, kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi hambanya. Yang kedua, Tuhan perbaiki motivasi kita. Kita tidak mau melalui kita
nama Tuhan dipermalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Artinya kita tidak menggunakan alat seolah-olah kepentingan Tuhan. Jadi kita benar-benar kita menyerahkan diri. Kalaupun perlu sesuatu, kita selalu berfokus apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita bisa melihat rancangan Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Jadi kita dalam hidup ini, fokus kita bukan lahiriah, walaupun lahiriah ini adalah bagian daripada apa yang kita kerjakan. Karena kalau utamakan rohani, maka jasmani pun mengikut. Bukan sebaliknya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita memahami rasa ini, pertama tadi kita dipanggil melayani oleh karena kemurahan Allah. Yang kedua, kita terus mengintrospeksi diri. Apakah hidupku hari ini? Apakah yang kemarin sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Dan yang ketiga, yang terakhir, kita juga memiliki nilai-nilai ketegasan. Kita bukan hamba Tuhan yang bintang. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Tuhan mau kita juga punya prinsip yang benar. Apa yang Tuhan mau katakan, kita katakan. Ya atas ya dan tidak atas tidak. Dalam hal ini, saudaraku, kalau kita memiliki prinsip ketegasan ini, kita akan dipakai Tuhan dengan dasar. Mungkin nggak langsung kita bisa lihat, tetapi cepat atau lambat Tuhan menyatakan bagaimana penyertaannya luar biasa kepada setiap orang yang memiliki nilai-nilai ketegasan. Jadi kita bukan menjadi orang yang kompromi, tapi ketegasannya penting. Yesus adalah orang tegas. Dia tegas berbicara kepada siapapun. Tapi dia lembut juga kepada orang-orang yang perlu dituntun. Ya, seperti kepada Samaria dia lembut, dia tuntun. Tapi kalau orang yang merasa dirinya pintar, Yesus tegas. Nah, demikian juga kita sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima kasih karunia. Kita melayani oleh karena kemurahan Allah. Yang kedua, kita memiliki nilai-nilai ketegasan. Dan kita punya motivasi yang benar. Dan demikian, saya percaya dari sekarang sampai ke depan, kuasa Tuhan makin dahsyat bekerja di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidup orang yang menerapkan nilai-nilai ini. Nilai pertama tadi, dia bisa melayani karena kemurahan Tuhan. Nilai yang kedua, dia punya motivasi yang benar. Bahwa apapun yang kerjakan, semua oleh karena berpusat pada Kristus. Yang ketiga, ia tadi ketegasannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak yang lain. Dan demikian, saudaraku, saya percaya bahwa kita semua akan dipakai Tuhan dengan dasar. Ketiga prinsip ini kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan menjabarkan dalam hati kami, sehingga secara detail terperinci, Roh Kudus menjelaskan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.